بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda, ibu-ibu rahimakumullah, sore yang cerah ini alhamdulillah, sore yang segar ini alhamdulillah, kembali kita bermajelis ilmu. Senantiasa kita memohon kepada Allah tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Ya Allah, tambahkan untuk kami ilmu yang bermanfaat, limpahkan untuk kami manfaat dari ilmu yang kami pelajari, dan tambahkan untuk kami ilmu. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, limpahkan untuk kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Ya, maka alhamdulillah, sore yang berbahagia ini alhamdulillah niki kademen nopo panas ibu-ibu sekalian. Iya, kok tetap panas ya, kok saya gembrobios itu, saya minta kipas nggih. Yang di depan enggak kademen insyaallah nggih. Mboten. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, para bunda rahimakumullah, kemarin kita bahas fikih haji, niat untuk melaksanakan haji. Ya, ihram yang dimaksudkan di sini adalah niat untuk melaksanakan haji, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kita tergantung dari niatnya. Dan tempatnya niat ada di dalam hati kita. Maka niat itu ada di dalam hati. Dan niat untuk ihram disunahkan juga untuk diucapkan, ya, sehingga kita mengucapkan labbaika Allahumma hajjan. Ya Allah, sesungguhnya aku menjawab panggilanmu untuk melaksanakan haji. Ini Allahumma labbaika hajjan, ini kita ucapkan.
Adapun niatnya maka itu ada di dalam hati. Ya, niat melaksanakan haji, niat untuk berihram, dan itu menjadi rukun di dalam haji, yaitu niat untuk melaksanakan haji atau niat melaksanakan ihram. Jadi ini rukun yang pertama ya, yaitu niat untuk ihram melaksanakan haji. Kemudian rukun yang kedua, para bunda rahimakumullah, yaitu wukuf di Arafah. Ya, rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Arafah itu nama tempat yang ada di manasik haji, di mana pelaksanaan haji itu ada di kota Makkah, yaitu di Masjidil Haram, ya, di Ka'bah, sa'i antara Safa dengan Marwah, kemudian keluar meninggalkan Masjidil Haram. Di sana ada Mina, ada Arafah, ada Musdalifah. Ada 3 tempat ya. Tempat yang pertama Mina, tempat yang kedua itu Arafah, tempat yang ketiga Musdalifah. Ya, masing-masing nanti kita sebutkan insyaallah ya. Jadi tadi rukun haji yang kedua apa para bunda? Wukuf di Arafah. Apa itu wukuf? Wukuf adalah berdiam diri di tempat yang namanya Arafah. Sebagaimana sabda Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji itu melaksanakan wukuf di Arafah. Ya, kata Nabi, haji itu melaksanakan wukuf di Arafah. Saudari-saudari rahimakumullah, dan waktunya wukuf itu dari setelah tergelincirnya matahari di atas kepala, setelah masuk waktu zuhur sampai dengan datangnya subuh. Ya, wukuf di Arafah itu dari setelah zuhur, demikian berlanjut waktu maghrib, waktu isya sampai subuh. Jadi waktunya panjang, dari setelah zuhur sampai subuh. Itu waktunya wukuf. Ya, dan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Nabi SAW, wukuf di Arafah itu sebelum zuhur sudah sampai di Arafah. Ya, sebelum zuhur sudah sampai di Arafah. Itu tanggal berapa? Hari Arafah 9 Zulhijjah ya. 9 Zulhijjah dari waktu pagi. Nanti sifat secara detail nanti saya sebutkan ya. Ini baru menyebutkan tentang rukun dan wajibnya ya, serta sunnah-sunnahnya. Sampai di Arafah itu sebelum zuhur, kemudian sholat zuhur, mendengarkan khutbah Arafah, ya, dan sholat zuhurnya di jamak zuhur dan asar, jamak qashar. Setelah masuk waktu maghrib, segera jamaah haji meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Ya, jadi yang masuk di dalam rukun yang pertama berniat ihram, yang kedua wukuf di Arafah. Kenapa dikatakan sampai subuh? Bagi yang telat, ya, telat sesampainya di Arafah sudah malam misalnya, setelah maghrib, setelah isya,
Apakah sudah ketinggalan rukun? Jawabannya tidak, masih ada waktu karena wukuf di Arafah itu sampai subuh. Ya, ini kalau panjenengan melaksanakan haji, insya Allah ada pembimbingnya ya. Ada pembimbingnya, jadi insya Allah tidak sulit ya untuk mengikuti, tidak kesulitan ya untuk melaksanakan karena sudah dibimbing insya Allah. Namun secara keilmuan hendaknya kita bisa mempelajari bersama, sehingga seandainya kita pun belum melaksanakan haji, secara ilmu kita sudah memahami. Jadi ini tadi rukun yang keberapa para bunda? Rukun yang kedua. Boleh minta kipasnya dinyalakan. Punten ya. Kecil mohon gak apa-apa. Masuk rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Ya, rukun yang ketiga tawaf ifadah. Ya, dinamai juga dengan tawaf ziarah. Disebut juga tawaf fardu. Ya, disebut juga dengan tawaf ziarah atau tawaf fardu. Kapan itu dilaksanakan? Di tanggal 10 Dzulhijjah. Yang disebut dengan tawaf ifadah. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 29. Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah tawaf di rumah yang suci, yaitu tawaf di Ka'bah ini. Sudah kita sebutkan 3 rukun ya, rukunnya haji. Tadi ada berapa rukun haji? Ada 4 ya, baru 3. Tadi surat Al-Hajj ayat 29 ya. Al-Hajj ayat 29. Rukun yang terakhir, yang keempat, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, Is'au, tunaikanlah sa'i, kata Nabi, wa innallaha kataba 'alaikum sa'ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian sa'i. Ya, ini rukun ya, tidak boleh ditinggalkan. Kita sudah belajar sholat, di sana ada syarat sahnya sholat, itu semua yang harus ditunaikan di luar sholat, sebelum sholat, itu namanya syarat sahnya sholat. Syarat sahnya haji sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian rukun sholat itu ada di dalam sholat dan tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tidak sah. Kalau lupa segera tunaikan, kemudian tutup sujud sahwi di akhir ya, itu untuk sholat. Maka dalam melaksanakan haji juga sama, ini rukun tidak boleh ditinggalkan. Ya, kalau ditinggalkan tidak sah. Kalau terlewatkan tidak sah, karena disebut dengan rukun ya di dalam haji. Dan beda nanti dengan setelahnya wajibnya haji. Kalau ini rukun haji, setelah ini kita bahas wajib haji. Wajib kalau ditinggalkan, lupa, atau memang dia tidak mampu mengerjakan, maka harus ditutup dengan membayar ya hadi
membayar sembelihan atau membayar dam. Dan intinya bahwa rukun boleh tidak ditinggalkan begitu sekalian. Rukun tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tidak sah. Ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama, niat ihram melaksanakan haji. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Dan yang keempat apa? Sa'i antara Safa dan Marwah. Baik, kita masuk bahasan yang kedua, yaitu wajibnya haji. Wajib di dalam haji. Wajibnya haji ada 7. Yang pertama, berihram dari miqat. Yang berihram dari miqat. Apa itu miqat, para bunda? Miqat itu tempat permulaan melaksanakan ihram. Yang miqat itu tempat start, ya, tempat memulai melaksanakan ihram. Ya, untuk penduduk Madinah tempatnya namanya Bir Ali atau Abyar Ali. Dan masing-masing ada lima miqat, ya. Ini kota Makkah itu ada di tengah-tengah. Masjidil Haram itu ada di tengah-tengah. Maka penduduk dari manapun bisa melewati salah satu dari 5 miqat ini. Ya, kalau penduduk Madinah tadi miqatnya Abyar Ali, atau nama lamanya itu Zulhulaifah. Ya, nama lamanya Zulhulaifah. Yang mudah Abyar Ali. Jadi bedanya dengan rukun. Kalau yang rukun tadi itu niat untuk ihram, niat untuk melaksanakan haji, itu rukun. Tapi berihram dari miqat itu wajib. Beda tidak, para bunda? Beda, ya. Yang satunya niat, yang satunya berihram dari, ya, memulai ihram dari miqat. Ini wajib. Wajib yang kedua yaitu wukuf di Arafah sampai malam, sampai masuk waktu malam. Ya, tadi wukuf di Arafah datangnya sebelum zuhur, kemudian sholat zuhur dan asar dengan jamak qashar, kemudian mendengarkan khutbah Arafah, kemudian wukuf. Wukuf itu berdiam diri di Arafah untuk berdoa, untuk beribadah, berzikir, beristighfar, membaca Al-Quran, berdoa, demikian selang-seling semua ibadah sampai maghrib. Setelah maghrib ini sudah masuk waktu malam. Maka wukufnya di Arafah itu rukun, dan wukuf sampai malam, sampai maghrib itu wajib. Ya, kalau sebelum maghrib sudah meninggalkan, ini meninggalkan wajib. Belum maghrib sudah berangkat ke Musdalifah, nah ini belum menunaikan wajib. Ada wajib yang ditinggalkan, maka harus bayar dam. Apa itu bayar dam? Menyembelih 1 kambing. Ya, jadi dalam pelaksanaan haji, kalau melanggar larangan-larangan ihram atau meninggalkan wajib, ya, dalam pelaksanaan haji, maka harus membayar dam, ya, membayar dam namanya, yaitu membayar sembelihan.
Jadi haji ini ada aturan-aturan khusus ya. Apa yang rukun untuk ditunaikan, apa yang wajib untuk dikerjakan. Demikian larangan-larangan dalam ihram yang harus ditinggalkan. Ya, ini ketika nanti sudah selesai semuanya, berarti pelaksanaan haji sudah selesai. Nanti di akhir ya, para bunda, rahimakumullah, sifat haji saya sebutkan insyaallah. Wajib yang ketiga yaitu bermalam di Musdalifah. Ini malam ke-10, ya, malam Idul Adha. Tanggal 9 Arafah setelah maghrib, dari Arafah segera berangkat ke Musdalifah. Sesampainya di Musdalifah kemudian salat maghrib dan isya. Salat maghrib dan isya di jamak qashar. Setelah itu bermalam di Musdalifah. Dan bermalam di Musdalifah cukup sampai di pertengahan malam. Seandainya pengen cepat-cepat segera ke Mina. Jadi urutannya, ya kalau kita bayangkan gambarannya biar mudah ya para bunda. Nah, gambarannya seperti ini. Ini ya Makkah ya, Masjidil Haram. Tempat yang paling jauh ini Arafah. Tengah-tengah itu Musdalifah dan yang di ujung ada Mina. Ya. Tadi itu wukuf di Arafah. Ya. Termasuk rukun apa tadi? Kemana? Wukuf di Arafah. Nah, termasuk wajib dari Arafah setelah maghrib malam kemudian segera menuju ke Musdalifah. Di Musdalifah salat maghrib isya di jamak qashar, kemudian bermalam di Musdalifah. Sampai kapan bermalam? Kalau pengen buru-buru, pertengahan malam setelah jam 12 sudah boleh segera berangkat kemana? Ke Mina. Iya. Tapi sunnahnya sampai sholat subuh di Musdalifah, kemudian berdoa sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari baru kemudian menuju ke Mina. Ya, sedikit kita bayangkan ya, nanti bayangan lengkapnya nanti ya. Iya. Para bunda rahimani wa rahimakumullah. Wajib yang keempat yaitu bermalam di Mina selama hari-hari tasyrik. Kewajiban haji yang keempat bermalam di Mina selama hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, 11, 12, 13. Kewajiban haji yang kelima yaitu melempar jumrah. Ia melempar jamrah atau jumrah sama ya. Melempar apa? Apa itu jumrah? Jumrah itu tempat ya seperti tiang seperti ini, seperti tiang, kemudian dikelilingi dengan pagar. Ya, kita dari pagar tadi itu melempar dengan kerikil kecil, melempar ke jumrah. Sifat kerikilnya itu seperti biji kurma, lebih besar sedikit atau lebih kecil sedikit boleh. Berarti kecil apa besar? Kalau biji kurma kecil ya. Kalau pengen mantap yang gede-gede boleh tidak? Tidak boleh. Karena ini ibadah ya. Karena ibadah itu ada tuntunannya. Tidak boleh ngarang ya. Tidak boleh mantep-mantepan ya.
segede batu bata gitu, bawa 7 ya. Ya ini kegedean. Dan ini melempar jumroh ini bukan melempar setan ya, bukan ya. Melempar jumroh ini syiar. Syiar itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melempar jumroh. Nah ini yang salah difahami oleh sebagian kaum muslimin, merasa melempar jumroh itu melempar siapa? Setan. Makanya tadi bawa batunya yang besar-besar. Dan melempar jumroh itu berapa kerikil? 7 ya, setiap melempar membaca Allahu Akbar, kemudian melempar Allahu Akbar, kemudian melempar 7 kali. Banyak yang sudah selesai 7 kali itu cari di kanan kiri ada apapun dilempar. Katanya melempar setan, dia dapat sandal-sandal. Wah, ya. Nah, ini tidak benar ya, karena melempar jumroh ini ibadah, bukan melempar setan ya. Tapi ini syiar. Seperti kita bertakbir ketika sholat Allahu Akbar, tangan kita angkat, ini ngapain? Ya inilah ibadah. Dengan tata caranya, dengan aturannya. Maka melempar jumrah itu wajib dalam haji. Yang keenam, yaitu mencukur rambut atau memendekkan. Mencukur rambut untuk laki-laki sampai gulur klimis itu dapat 3 keutamaan, atau dipendekkan dapat 1 keutamaan. Untuk wanita cukup dipotong ujung semua rambutnya 1 ruas jari. Dipotongnya berapa panjang? 1 ruas jari. Ya pendek, berapa senti 1 ruas jari? 3 sampai 5 senti ya. Atau ya 3 sampai 4 senti. Dikumpulkan semua rambut kemudian dipotong rata, kena semuanya. Kurang lebihnya 1 ruas jari. Itu untuk wanita. Jadi potong rambutnya untuk wanita, bukan potong rambut gundul klimis ya. Tapi cukup di ujung-ujung rambut kena semuanya, potong kurang lebihnya 1 ruas jari. Ya. Kalau cuma sedikit, nah ini tidak sesuai dengan sunnah ya. Sunnahnya mengena semuanya, semua rambut, maka rambut dikumpulkan, kemudian dipotong ujung-ujung semuanya. Ya kalau rambut ibu berkurang 1 ruas jari ini, ya insya Allah nanti panjang lagi ya, jangan eman-eman ya. Sehingga sebagian cuma ambil sedikit, cuma kayak sebagai syarat gitu ya, bukan. Tapi benar-benar dikumpulkan rambut, kemudian dipotong dan mengena semua rambut ya. Seperti itu sunatnya. Ya. Nanti sampai rumah masuk salon lagi ya, biar rambutnya dirapikan lagi nggak apa-apa. Ya. Yang terakhir, yang ketujuh, wajibnya ya, kewajiban haji yang ketujuh itu tawaf wada. Tawaf perpisahan. Ya, tawaf perpisahan ini wajib ya. Dan tawaf wada ini hanya pada haji. Kalau panjenengan melaksanakan umroh itu tidak ada tawaf wada, tidak ada. Ini pendapat yang lebih kuat ya, bahwa dalam pelaksanaan umroh sebelum kita meninggalkan Makkah, apakah sunnah untuk tawaf wada? Jawabnya tidak. Tidak disunahkan ya. Adapun yang lain selain tadi 4 rukun dan 7 wajib, selain dari itu semuanya sunnah. Sunnah dalam pelaksanaan haji. Seperti mandi sebelum ihram. Ini sunnah-sunnahnya haji ya. Mandi sebelum ihram, memakai wangi-wangian di badan, ia memakai kain putih atas dan bawah untuk laki-laki, adapun untuk wanita pakaian biasa.
Tidak ada warna khusus ya untuk wanita. Silakan pakaian yang menutup aurat, pakaian yang bersih, ya, yang rapi seperti itu. Memotong kuku, ya, demikian membersihkan bulu ketiak dan bulu sekitar kemaluan. Ini sunnah. Mencukur kumis untuk laki-laki. Kemudian ada tawaf kudum. Tawaf ketika datang pertama di Ka'bah, itu namanya tawaf kudum. Itu juga sunnah. Ada namanya tawaf apa? Tawaf kudum, ya. Tawaf kedatangan. Kudum itu kedatangan. Kemudian lari kecil ketika tawaf di 3 putaran pertama. Untuk laki-laki, ya. Untuk ibu-ibu jalan biasa. Khusus untuk laki-laki disunahkan lari kecil pada putaran pertama sampai ketiga. Kemudian selama melaksanakan tawaf itu memakai kain ihramnya dengan ittiba. Untuk laki-laki, ya, ittiba itu pundak kanan ditampakkan sehingga kain ihram ada di bawah ketiak. Itu khusus ketika tawaf. Selesai tawaf segera tutup kembali pundak dua-duanya. Bisa sebutkan para bunda, rahimahullah, untuk memudahkan. Demikian sunnahnya talbiyah. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, sampai selesai itu namanya talbiyah. Itu sunnah dari awal ihram sampai selesai, ya, melempar jumrah aqabah. Jumrah itu ada 3, ya. Jumrah ada berapa? Ada 3. Jumrah kecil, sedang, dan besar. Tempat melempar jumrah ada 3. Ada jumrah kecil, sughra. Ada sedang, itu wusta. Ada yang besar namanya kubra. Jumrah kubra itu namanya jumrah aqabah. Nama lainnya jumrah besar itu jumrah, ya, aqabah. Dan ini sekedar istilah, ya, bukan jumrahnya kecil kemudian agak gede kemudian besar gitu, bukan, ya. Cuman ini istilah, ada jumrah kecil, sedang, dan besar. Ini istilah, ya. 3 jumrah ini semuanya sama. Ada jarak, ya, mungkin sekitar berapa? 100 meter, ya, mungkin nggak sampai 50 meter, ya, kurang lebihnya, atau 100 meter kurang lebih segitu. Kemudian 100 meter setelahnya baru jumrah yang ketiga atau yang besar. Lah ini perbedaannya di tanggal 10 Dzulhijjah, ya, tanggal 10 Dzulhijjah itu melempar jumrahnya jumrah yang ketiga, jumrah aqabah. Jumrah kecil, jumrah sedang tidak dilempar di hari pertama, di tanggal 10 Dzulhijjah. Baru di tanggal hari-hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, baru di siang harinya setelah zuhur kita melempar jumrah 3-3-nya. Kecil dengan 7 kerikil, jumrah yang wusta yang sedang juga 7 kerikil, jumrah besar juga 7 kerikil. Itu kapan? Pada hari ke-11, 12, dan 13. Maka sunnahnya bertalbiyah tadi dari kapan para bunda? Dari awal kita berihram sampai kapan terakhir? Sampai tanggal 10 tadi, hari Idul Adha tanggal 10, sampai kita melempar jumrah aqabah, jumrah yang besar. Selesai melempar jumrah besar, selesai talbiyah. Sudah tidak disunahkan bertalbiyah. Jadi ada waktunya, ya. Ada waktunya. Kemudian di antara sunnah adalah tadi menjamak salat maghrib dan isya di Musdalifah. Menjamak salat maghrib dan isya di Musdalifah. Sunnah yang terakhir setelah subuh, wukuf di Musdalifah. Wukuf setelah salat subuh di tempat namanya Al-Masy'aril Haram. Ada di belakang Masjid Musdalifah itu ada bukit kecil. Bukit itu namanya Al-Masy'arul Haram.
Kalau bisa di tempat tersebut kemudian berdoa sampai terbit matahari, itu sunnah. Seandainya tidak mampu pun tidak masalah. Ya, Al-Muzdalifah kulluha Arafah. Ya, Muzdalifah semuanya mauqif, kulluha mauqif. Semuanya tempat untuk berdoa. Ya, ini tadi rukunnya haji, yang kedua wajibnya haji, yang ketiga apa? Sunnah-sunnahnya haji. Sampai di sini saya sebutkan sifat haji secara sempurna. Nah, sekarang kesimpulannya ini. Kalau ini didengarkan saja, ini tidak usah dicatat kalau ini ya. Sifat haji ini saya menjelaskan bagaimana sih orang melaksanakan haji seperti itu ya. Jadi haji ini, puncak pelaksanaan haji itu sebenarnya butuh berapa hari? Hanya 4 hari sebenarnya. Kalau mau 9 hari, tapi mau cepat boleh, paling cepatnya 4 hari, bisa 5 hari, bisa paling sempurna 6 hari. Ketika nanti, jadi kalau jamaah haji itu kok hajinya sampai 40 hari, berarti sisa waktunya semuanya untuk ibadah di Makkah dan Madinah. Ya, 40 hari kurangi 6 berarti berapa? 34 ya. 34 harinya itu beribadah, dikurangi mungkin pulang pergi ya, untuk keberangkatan dan kepulangan, ya kurang lebih 30 hari anggaplah. 30 harinya itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan haji, hanya beribadah di Masjidil Haram dan beribadah di Masjid Nabawi. Ya, adapun pelaksanaan haji sebenarnya bisa ringkas berapa hari tadi? 4 hari selesai kalau mau cepat. Ya, mau lebih sempurna 5 hari, paling sempurnanya berapa hari? 6 hari. Dimulai dari tanggal berapa melaksanakan haji? Tanggal 8 Zulhijjah. Ya, 8 Zulhijjah. Kita sekarang Dzulqa'dah ya. Sekarang kita ada nanti memasuki Dzulhijjah tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu belum melaksanakan amalan haji. Mulai melaksanakan amalan haji itu kapan? 8 Dzulhijjah. Yang 9-nya buat kita yang tidak haji, sunnahnya apa? Sunnahnya puasa Arafah. Pas tanggal 8-nya, atau sering disebut dengan hari Tarwiyah. Tapi tidak ada puasa khusus Tarwiyah, tidak ada ya. Tarwiyah itu kenyang karena minum. Kenapa? Karena tanggal 8 ini siap-siap untuk punya cadangan air, karena mau pergi ke Arafah untuk wukuf di Arafah, sehingga menyiapkan air, maka disebut Tarwiyah. Hari Tarwiyah tanggal berapa? 8. Lah ini sifat haji di tanggal 8 para bunda rahimakumullah. Di tanggal 8 tentu jamaah haji itu sudah ada di Makkah, sudah ada di Masjidil Haram, sudah ada di asrama-asrama sekitar Masjidil Haram. Maka di tanggal 8 pagi setelah subuh siap-siap mandi, kemudian memakai pakaian ihram, memakai pakaian ihram, siap-siap untuk melaksanakan haji, kemudian berniat labbaika Allahumma hajjan, ya Allah aku menjawab panggilanmu untuk melaksanakan haji. Setelah itu menuju ke Mina. Di tanggal 8 pagi ini menuju ke mana? Menuju ke Mina. 8 pagi menuju Mina. Jadi sampai di Mina itu sebelum zuhur. Karena sunnahnya di Mina itu sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Maka sebelum zuhur sudah sampai di Mina untuk berada di Mina, kemudian bermalam di Mina, dan itu sunnah. Sholat 5 waktu di Mina itu juga sunnah. Ini tadi tambahan ya. Nah, kalau yang mau ringkes tadi langsung tanggal 9-nya boleh tidak? Nggak usah ke Mina, boleh. Karena ke Mina itu sunnah. Ke Mina tanggal 8 tadi itu sunnah. Ke Mina,
Salat duhur, asar, maghrib, isya. Setelah isya kemudian mungkin makan malam, siap-siap, kemudian tidur malam, bangun subuh, salat subuh. Setelah subuh disunahkan untuk banyak berdoa sampai terbit matahari. Ini setelah terbit matahari berarti sudah masuk tanggal berapa? Tanggal 9 ya. Berarti amalan di tanggal 8 sudah selesai. Apa tadi amalannya? Salat 5 waktu dan bermalam di Mina. Tadi Mina di sini ya, kita anggap di sini Mina. Bermalam di Mina sampai waktu subuh, salat subuh berjamaah. Setelah subuh banyak berdoa sampai terbit matahari, segera bersiap menuju ke Arafah. Ya, segera bersiap menuju ke Arafah. Nah, ini amalan di tanggal 9, tanggal 8 sudah selesai. Ya, amalan di tanggal 9 apa yang dikerjakan? Apa tadi? Wukuf di Arafah. Maka segera perjalanan dari Mina ke Arafah. Ya, dari Mina ke Arafah itu ya tidak jauh ya, mungkin sekitar 15 kilo ya kurang lebihnya. Tidak jauh dari Mina ke Arafah, kurang lebih 15 kilo. Biasanya kalau kami dulu mahasiswa itu jalan kaki ya. Ya, karena ya semua ada yang naik bis. Bis zaman dulu, bisnya itu yang model besi semuanya di atas bisa dinaiki. Ya, jadi dalam ada penumpangnya, di atas juga ada penumpangnya. Itu tahun 2000-an ya, kami dulu kuliah di sana. Kalau tidak salah bayar berapa ya? 10 rial atau berapa dulu ya? Kalau mau naik bis, jalan kaki juga banyak rombongannya, tanpa putus ya, benar-benar jamaah haji jumlah sangat banyak. Karena naik bis juga pelan-pelan nggak bisa banter, saking kreditnya ya. Sampai di Arafah sebelum zuhur, karena tadi kan setelah subuh ya, setelah terbit matahari berangkat ke Arafah. Sampai di Arafah sebelum zuhur bersiap untuk berwudu, bersiap masuk ke Masjid Namirah. Ya, ke masjidnya Arafah ya. Bersiap untuk sholat zuhur dan asar di jamak qashar, sekaligus mendengarkan khutbah seperti khutbah Jumat. Tapi namanya khutbah apa? Khutbah Arafah. Setelah salat zuhur dan asar di jamak qashar, kemudian mendengarkan khutbah selesai. Setelah itu kemudian apa? Wukuf ya sampai maghrib. Apa itu wukuf? Di tempat masing-masing. Jadi tenda-tenda masing-masing, kemudian memperbanyak ibadah, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, demikian terus mendekatkan diri pada Allah sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari, sampai maghrib. Setelah maghrib tenggelam matahari, jangan salat maghrib dan isya, karena salat maghrib dan isyanya nanti di mana? Nanti di Musdalifah. Segera berangkat menuju Musdalifah. Sampai di Musdalifah, jadi berarti wukuf di Arafah sudah selesai ya. Dari zuhur tadi sampai maghrib. Setelah maghrib segera bersiap menuju ke Musdalifah. Sesampainya di Musdalifah, salat maghrib dan isya di jamak qashar. Selesai salat maghrib dan isya, kemudian beristirahat, bermalam. Setelah subuh sunnahnya apa tadi? Berdoa di mana? Di Al-Mash'aril Haram namanya. Itu tempat di belakang masjid. Kalau tidak pun semua sekitar Musdalifah sama. Semuanya tempat untuk berdoa. Sampai kapan? Dari setelah subuh berdoa sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Itu sudah tanggal berapa tadi? Tanggal 10 ya. Kita bermalam itu malam 10, malam Lebaran, Idul Adha. Orang-orang yang haji itu bermalam di Musdalifah sampai waktu subuh. Setelah subuh kemudian berdoa sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari bersiap menuju kemana tadi? Kembali kemana? Kembali ke Mina. Kembali ke Mina. Ya, ini
Sesampainya di Mina itu sudah tanggal berapa tadi? Tanggal 10 ya. Masih tanggal 10 ya, karena 10 pagi kan di Musdalifah. Setelah terbit matahari segera menuju ke Mina. Dari Musdalifah ke Mina ini dekat, mungkin sekitar 2 kilo 3 kilo ya, dekat sekali. Sesampainya di Mina tanggal 10 Dzulhijjah, amalannya orang haji ada 4. Ringkasannya namanya ronhat. Rot itu romi, melempar jumroh akobah tadi, jumroh yang besar. Kemudian nun itu nahar, menyembelih hadi. Setiap yang haji wajib untuk menyembelih hadi. Ya. Kemudian hak itu hak halak dari cukur rambut tadi. Yang ketiga setelah menyembelih apa? Mencukur rambut. Kemudian toknya itu tawaf. Yang keempat, amalan yang keempat itu tawaf. Segera dari Mina menuju ke Makkah. Nama tawafnya tawaf apa? Tawaf ifadah tadi, tawaf ziarah atau disebut tawaf fardu atau tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah kemudian sa'i. Ya, tadi sa'i antara Safa dan Marwah itu tadi rukun dalam pelaksanaan haji. Jadi tanggal 10 amalannya ada 4 ditambah 1, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah selesai kembali ke Mina. Setelah sampai di Mina, malamnya bermalam di Mina. Ya, bermalam di mana? Di Mina. Malam 11, malam 12, malam 13, berarti bermalam 3 malam. Dan bermalam di Mina ini wajib, yang tadi disebutkan di antara kewajiban haji itu bermalam di Mina. Tanggal 11 siang apa yang dikerjakan para bunda? Tanggal 11-nya, kalau tanggal 10-nya 4 tadi 5 dengan sa'i. Tanggal 11-nya apa yang dikerjakan? Hanya 1, melempar jumrah. Tanggal 11, tanggal 12 itu amalannya, termasuk tanggal 13. Amalannya hanya melempar jumrah. Jumrah kecil 7 kerikil, jumrah tengah atau wusta itu 7 kerikil. Kemudian di jumrah yang terakhir, jumrah besar atau akobah itu juga 7 kerikil. Selesai kembali kita ke tempat ya, kita beristirahat di Mina. Jadi tanggal 11, 12, 13 siangnya itu melempar jumrah, malamnya bermalam di Mina. Tidur malam di Mina. Yang buru-buru tanggal 12 siang setelah zuhur, setelah melempar jumrah, mau meninggalkan Mina sudah boleh. Itu namanya nafar awal. Kalau pengen sempurnakan sampai di malam 13, masuk tanggal 13 siang setelah zuhur, kemudian melempar jumrah, baru meninggalkan Mina. Tinggal 1 amalan terakhir yang wajib, namanya tawaf apa? Wada, tawaf perpisahan. Setelah tawaf wada, kemudian meninggalkan kota Makkah, selesai sudah amalan haji. Pripun faham atau ya, insyaallah ya. Gambarannya ada tidak? Gambarannya berarti ngamalkan haji, melaksanakan haji dari tanggal berapa tadi? 8 sampai dengan tanggal 13. Kalau mau ringkes dari tanggal 9 sampai tanggal 12, itu 4 hari. 9, 10, 11, 12, 4 hari. Mau selesai sampai 13 berarti 5 hari. Mau ditambah tanggal 8 tadi bermalam di Mina, sholat 5 waktu di Mina tanggal 8 berarti 6 hari. Seperti itulah pelaksanaan haji. Jadi 40 hari itu panjang ya. Puncaknya pelaksanaan haji sebenarnya paling lama hanya berapa tadi? 6 hari sebenarnya. Yang lain semuanya untuk beribadah di Makkah dan Madinah. Baik para bunda, sampai di sini ya kajian kita di kesempatan sore yang berbahagia ini.
Mungkin ada satu pertanyaan, ya, mohon maaf saya segera meluncur ke Prambanan, ya. Pekan ketiga itu saya kajian di Prambanan. Ya, saya mohon maaf tidak membuka pertanyaan banyak. Mungkin ada satu pertanyaan, monggo mewakili boleh. Atau banyak sekali pertanyaan di kotak, ya. Jadi, oh iya. Apa hukum ibadah haji dan ibadah umroh, ya? Ibadah haji itu rukun Islam, ya. Rukun Islam yang kelima apa, para bunda? Haji ke Baitullah. Adapun umroh itu salah satu kewajiban di dalam Islam, bukan rukun Islam. Umroh, ya. Umroh itu wajib kalau mampu, ya, tapi bukan rukun dalam Islam. Jadi yang rukun yang mana? Yang rukun itu yang haji, adapun umroh itu, ya, adapun umroh maka wajib dalam Islam. Ya, apa bedanya haji dan korban? Kalau haji itu untuk yang melaksanakan haji namanya al-hadiyu, ya. Tapi buat kita yang tidak haji namanya korban, ya, sembelihan korban. Sholat witir sebaiknya sebelum tidur atau setelah bangun tidur? Khusus sebelum tidur bagi yang khawatir tidak bangun, ya. Yang khawatir tidak bangun di sepertiga malam terakhir, maka witir sebelum tidur itu sunnah. Tapi kalau yakin bisa bangun, maka mengakhirkan itu lebih baik. Ya, demikian. Yang terakhir, jika melempar jumrah kurang dari 7 kali, 7 kerikil, apakah kewajibannya ya tidak sempurna? Insya Allah ya mudah, ya. Biasanya 7 kerikil itu sudah kita hitung, ya. Ini insya Allah tidak terjadi salah hitung, itu tidak terjadi, ya, karena 7 kerikil sudah kita hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ya, 7. Kemudian kita tempatkan di mana, ya? Kadang bawa tas kecil misalnya, atau di saku, ya, sehingga tidak salah hitung, ya. Jadi kalau dari awal karena melempar 3 jumrah berarti 7 kali 3 21, ya. Maka ambil 7 dulu, simpan, kemudian itu yang dipakai melempar. Ketika jalan lagi siapkan 7 lagi, lempar lagi 7. Jadi insya Allah tidak sulit, ya. Insya Allah tidak salah hitung, insya Allah, karena barangnya jelas kerikil, ya, jelas segede jari, ya. Baik, demikian para bunda rahimani wa rahimakumullah untuk fikih haji kita secara ringkas. Untuk yang lebih detail tentu harus dengan video, ya, bisa ditonton, dilihat langsung, ya, sehingga lebih gamblang, ya. Kalaupun pengen dengan video, insya Allah, ya, mungkin saya siapkan videonya. Mungkin di sini ada LCD dan, ya, ada, ya, LCD ada, ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya untuk fikih, insya Allah, ya, saya diingatkan kembali, ya, kalau pengen dengan video biar lebih mudah, ya, insya Allah. Baik, demikian matur nuwun semuanya, ya, sudah hadir pada majelis ilmu kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah kita perkuat lagi, ya, untuk manasik haji kita dengan video, insya Allah bisa kita saksikan bismillah. Dan demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.